Jangan pernah umbar ayam yang kita ternakkan itu di luar area kandang, rekan-rekan ya. Itu yang pertama, itu hal yang pokok, rekan-rekan. Kenapa demikian? Karena kalau kita umbar ayam di luar kandang, itu tentunya akan mengakibatkan mereka bisa bertukar penyakit dan bahkan terinfeksi penyakit gitu, rekan-rekan ya. Seperti ya virus, bakteri begitu. Halo rekan-rekan, kembali lagi berjumpa di channel sayangan kita, yaitu channel Larven, channel yang membahas seputar dunia peternakan ayam kampung. Di video kali ini, saya akan memberikan panduan-panduan ya untuk mencegah penyakit pada ayam kampung. Karena kita tahu ya rekan-rekan ya, kalau namanya ayam kita pelihara atau ayam kita ternakkan, baik skala hobi, skala rumah tangga, ataupun malah justru skala besar ya, atau skala usaha begitu, itu akan membuat dampak psikologi besar bagi kita. Kita akan stres, pusing ya, bahkan tak jarang juga kita jadi menyerah begitu rekan-rekan ya. Jadi ini ada beberapa panduan dari pengalaman kami ya, itu untuk mencegah penyakit saat pergantian musim, biasanya rekan-rekan ya, dari musim panas ke musim penghujan gitu, atau musim penghujan ke musim kemarau, itu rentan sekali terjadi penyakit rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan, yang pertama yang rekan-rekan harus pastikan adalah jangan pernah umbar ayam yang kita ternakkan itu di luar area kandang, rekan-rekan ya. Itu yang pertama, itu hal yang pokok rekan-rekan. Kenapa demikian? Karena kalau kita umbar ayam di luar kandang, itu tentunya akan mengakibatkan mereka bisa bertukar penyakit dan bahkan terinfeksi penyakit gitu rekan-rekan ya. Seperti ya virus, bakteri begitu. Karena kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya apa yang aktivitas yang mereka lakukan begitu. Seperti minum airnya, itu air yang kotor mungkin di selokan begitu ya rekan-rekan ya. Jadi itu tidak direkomendasikan untuk diumbar di luar area kandang. Lalu yang kedua, kita harus memastikan bahwa pakan yang kita berikan itu pakan yang berkualitas baik. Jadi jangan pakan yang basi atau pakan berjamur gitu ya rekan-rekan ya, atau pakan yang sama sekali nutrisinya itu tidak sesuai untuk kebutuhan tubuh si ayam. Yang ketiga, itu kita bisa berikan vitamin secara rutin rekan-rekan untuk pemeliharaan daya tahan tubuh mereka. Itu kalau yang kami terapkan di sini adalah 4:1. 4 hari kita berturut-turut kita kasih vitamin ya. Kita berikan berbagai macam vitamin. Lalu 1 harinya kita berikan air bersih gitu rekan-rekan, tanpa campuran apapun. Lalu yang keempat, rekan-rekan bisa ganti air minum ayam setiap hari rekan-rekan. Seandainya rekan-rekan seperti yang di poin 3 tadi, rekan-rekan memberikan vitamin untuk 1 hari ke depan, misalnya hari ini rekan-rekan berikan vitamin untuk 1 hari ke depan, tapi ketika esok hari rekan-rekan dapati airnya masih ada, itu sebaiknya dibuang rekan-rekan. Kalau sudah 24 jam lebih baik dibuang, digantikan dengan air minum yang baru. Jadi kalau misalnya wah ini kok boros ya, jadi dibuang gitu, rekan-rekan pastikan kebutuhan minum ayam itu sesuai dalam 1 harinya. Kalau misalnya lebih ya lebih sedikit, tidak lebih dalam jumlah yang banyak rekan-rekan. Cara penghitungannya gimana? Itu cara penghitungannya kalau yang kami lakukan adalah 2 kali dosis, maksud saya 2 kali jumlah pakan rekan-rekan. Jadi kalau misalnya sehari rekan-rekan misalnya mempunyai ayam petelur ya, ayam kampung petelur yang jumlahnya 20 ekor misalnya, itu konsumsi pakannya kan di 100 gram sampai 150 gram
per ekor. Kita ambil rata-rata misalnya 100 gram, berarti rekan-rekan setiap harinya akan memberikan 2 kilo pakan. Nah, rekan-rekan berikan air minum jika situasi cuaca yang baik, cuacanya stabil. Itu berarti 2 kali dari jumlah pakan. Kalau 2 kilo pakan berarti kalikan 2 jadi 4 liter air, begitu rekan-rekan ya. Itu dosis yang kami terapkan di sini. Lalu yang keempat, yang kelima. Yang kelima itu rekan-rekan bisa bersihkan kandang itu minimal 3 hari sekali atau 2 kali seminggu, serta mencuci peralatan kandangnya seperti tempat makan, tempat minum itu setiap hari rekan-rekan ya, supaya tidak meninggalkan bibit-bibit penyakit, begitu rekan-rekan ya. Yang keenam, rekan-rekan harus batasi kontak orang asing untuk masuk ke dalam area kandang atau lokasi sekitar kandang, karena ini berbahaya sekali rekan-rekan ya. Kita tidak tahu orang asing ini apakah dia dari tempat lain membawa virus penyakit ya, yang tertempel di pakaian ataupun alas kaki begitu ya. Jadi sebaiknya rekan-rekan batasi kontak orang asing. Bagaimana kalau misalnya ada pembeli atau pengepul gitu datang ya, kalau memang rekan-rekan memang sistem pemeliharaannya 1 kali panen dalam 1 kandang, itu tidak masalah rekan-rekan ya. Nah, jadi rekan-rekan bisa panen habis saat itu. Tapi kalau berulang kali, sebaiknya rekan-rekan melakukan desinfeksi kepada orang yang mau masuk rekan-rekan. Itu untuk meminimalisir saja rekan-rekan ya. Tapi kalau memang dia hanya pembeli yang tidak rutin, sesekali ingin beli ya rekan-rekan ambilkan saja dari kandang. Minta spesifikasi yang dia perlukan, seandainya minta ayam yang 1 kiloan atau 8 ons, berapa ekor, misalnya 10 ekor, ya udah rekan-rekan ambilkan 10, tidak perlu pilih-pilih begitu rekan-rekan, karena kalau pilih-pilih nanti resikonya tinggi untuk peternakan rekan-rekan ya. Lalu yang ketujuh rekan-rekan bisa semprot kandang serta peralatannya itu 2 kali dalam seminggu, itu dengan desinfektan rekan-rekan ya. Kalau peralatannya sembari rekan-rekan mencuci, rekan-rekan bisa sambil bilasnya menggunakan desinfektan. Itu juga lebih baik rekan-rekan ya. Dan yang terakhir, rekan-rekan bisa berikan vaksinasi sesuai usia ayam dengan dosis yang tepat tentunya. Dan tips ya rekan-rekan ya, untuk pemberian vaksinasi itu sebaiknya dilakukan ketika ayam benar-benar dalam kondisi tubuhnya sehat. Kalau ayam dalam kondisi sakit atau sedang terjangkit penyakit yang kita tidak ketahui, itu nanti dampaknya adalah ayam itu malah cenderung drop rekan-rekan ya. Nanti dia drop, malah akhirnya timbullah penyakit yang akhirnya menyebar ke ayam-ayam yang sehat. Jadi rekan-rekan perlu ketahui bahwa vaksinasi itu wajib diberikan saat ayam benar-benar sehat. Jadi rekan-rekan bisa pantau kesehatan ayamnya, baru rekan-rekan berikan vaksinasi, begitu rekan-rekan. Jadi sekian dulu video dari saya rekan-rekan ya. Semoga panduan-panduan ini bisa membawa keberhasilan rekan-rekan dalam beternak. Dan jangan patah semangat bila mana ada kegagalan, tapi jadikan pelajaran untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Jangan lupa untuk selalu like dan komentar yang positif. Kemudian subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari kami terkait peternakan ayam kampung. Sekian dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.